Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Allah tetap dan otomatis bekerjanya. Dengan tunduk dan patuhnya alam semesta pada aturan-aturan dan hukum Allah SWT, maka alam selalu bertingkah laku sesuai dengan aturan dan hukum tersebut. Selain itu, tingkah laku alam juga bersifat tetap. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, sebagai suatu sunat Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkannya. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 23. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Al-Quran Surat Yunus 64. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Nah, ini peta daerah aliran sungai atau tangkapan hujan di Indonesia. Jadi seluruh daratan di Indonesia ini adalah tangkapan hujan. Dan hujan yang turun di Indonesia ini merupakan hujan yang terbesar dalam 10 negara di dunia, yaitu Indonesia nomor 9, 2.702 mm per tahun. Dan ini tetap selalu sekitar 2.700-an setiap tahun turunnya di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan, pertama, hukum Allah itu tetap. Nah, ini Minggu 13 Agustus 2023, perubahan iklim. Informasi perubahan normal. Jadi ada perubahan tapi normal curah hujan. Ada 102 pemantauan stasiun hujan oleh BMKG di seluruh Indonesia. Nah, ini datanya. Nah, ini data setiap titik stasiun curah hujan. Ini hampir berimpit. Ya, ada perubahan tetapi normal. Jadi relatif hujan itu tetap sesuai hukum Allah tadi. Ini 20, ini 40, ini 60. Nah, ini kan semua hampir berimpit. 80, 100, 102. Nah, ini data dari BMKG, pemantauan hujan yang turun di Indonesia. Tadi dinyatakan ada perubahan iklim, dan ini sudah dideklarasikan perubahan iklim tersebut 30 tahun yang lalu oleh 197 negara sedunia, termasuk Indonesia, dengan meratifikasi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 94. Nah, berarti ada perubahan iklim. Ini dinyatakan oleh 197 negara sedunia. Padahal iklim itu tetap. Berikut janji Allah atau firman Allah yang tadi saya bacakan di awal presentasi. Hukum Allah itu tetap.
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Nah, kedua tempat tersebut adalah di 23,5 derajat lintang utara dan di 23,5 derajat lintang selatan. Nah, ini menjelaskan dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan musim dingin. Nah, jadi iklim itu tetap dua kondisi, musim panas dan musim dingin, atau iklim panas dan iklim dingin. Nah, itu nggak akan berubah. Seperti ini peredaran matahari atau peredaran bumi mengelilingi matahari. Tadi sudah dijanjikan oleh Allah iklim itu tidak berubah. Nah, ini udah berlaku 4.543 miliar tahun sampai saat ini tetap. Itu dinyatakan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman 17. Kemudian surat Ar-Rahman 18, maka wahai manusia dan jin, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, kalau kita menyatakan iklim berubah, berarti kita mendustakan iklim ini. Padahal Allah sudah menetapkan iklim itu tidak akan berubah. Nah, itu mendustakan ayat Allah. Nah, seperti ini saya kasih contohnya tadi yang kejadian di bumi seperti ini. Potensi dan kebutuhan air di Indonesia. Nah, ini jadi volume air yang turun di Indonesia itu 3.034,4 miliar meter kubik per tahun atau 2.700 mm curah hujannya tingginya. Jadi aliran mantap tertampung di waduk, sungai, danau, daerah konservasi air tanah, cekungan dan lain itu 25%. Keperluan domestik dan pertanian 3%. Terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah 72%. Nah, ini udah terbukti, ini data 10 tahun lebih yang lalu. Jadi selama ini hujan dibuang di Indonesia maupun di seluruh dunia. Padahal hujan itu tetap. Jadi kita salah dalam mengelola hujan, padahal juga Allah telah memberi petunjuk untuk mengelola turunnya hujan tersebut. Nah, ini neraca air Indonesia saat ini, karena hujan kan tadi tetap, yang terbuang tadi 78%, tapi kan tadi volume, sekarang ini run off. Nah, jadi yang tersimpan hanya 12%. Jika kita mengelola turunnya hujan sesuai petunjuk Allah seperti ini perbandingannya, jadi hujan disimpan, diinfiltrasi, berbagai cara dengan teknik apa, secara teknis sipil, waduk, danau, setu, sumur resapan, sumur injeksi, biopori, memanen air di seluruh atap Indonesia. Ini tidak akan ada banjir kalau hujan itu disimpan. Jadi disimpan ini bukan disimpan seluruhnya, keseimbangannya ini harus sesuai sunat Allah tadi, yaitu disimpan lebih banyak dan dibuang sekedarnya. Karena membuang hujan itu petunjuk Allahnya batil. Nah, seperti ini. Hujan dipanen, ini yang benar, disimpan. Yang batil itu membuang hujan. Ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Benar dan batil kelola hujan. Barang siapa
yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45. Nah, ini secara pembuktian benar dan batil ini udah saya buat buku. Pembuktiannya jika ingin secara detail. Tadi zalim. Keadaan mereka, nah ini mereka dianggap yang sekarang ini seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Nah, ya kan? Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Tadi sudah saya jelaskan. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumnya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 11. Maka mereka mendustakannya atau zaman Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Al-Quran surat Al-Araf ayat 64. Jadi kejadian banjir saat ini seperti di zaman Nabi Nuh, akibat mendustakan ayat Allah waktu itu. Sekarang juga tadi sama, kita mendustakan di bumi yang sama dan hukum yang sama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak mendustakannya tadi, yaitu iklim tetap dibilang perubahan iklim, hujan harus disimpan, tapi selama ini hujan dibuang. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.